Ana mau bertanya Ustaz, mau mulai bertanya dulu. Bismillah. Ada hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim mengenai larangan makan minum menggunakan piring yang terbuat dari emas dan perak. Saat ini sedang baiknya menjual piring dari suatu negara yang mengandung emas 22 karat dan difungsikan bisa untuk pajangan selain untuk piring saja. Bagaimana hukumnya Ustadz mengenai hal tersebut jika digunakan sebagai pajangan? Apakah termasuk larangan penggunaan bejana seperti hadis tersebut, Ustadz? Nah, Lalu yang kedua, barakallahu fikum. Ustadz. Nah, hijamah. Iya, kenapa? Yang kedua boleh Ustadz. Jadi kami sedang membahas mengenai soal gibah dengan teman-teman anak mengenai dosa gibah ini Ustadz. Yang kadang orang dibuat tidak sadar melakukannya mungkin sambil ketawa-tawa, sambil curhat ataupun mungkin trik kesehatan lainnya lah yang bisa menyebabkan gibah. Dan azabnya juga Masya Allah Subhanallah mencakar-cakar wajah dada mereka dengan kuku yang terbuat dari kuningan. Lalu pertanyaannya ada beberapa cara untuk taubat darinya. Kalau yang kami dengar ada bisa menghilangkan gibah itu dihilangkan dosanya kalau dengan hanya meminta maaf langsung atau minta dihalalkan dengan orangnya. Lalu ada juga pendapat yang meminta maaf dari seseorang dalam masalah gibah kadang-kadang dengan beberapa kondisi menyebabkan orang itu jadi menyebabkan keburukan yang lebih besar, mungkin sakit hati atau pemutusan hubungan jadi benci, iri hati serta perkara yang lainnya. Jadi meminta maaf dengan cara yang kita memuji atau sebagainya, mendoakan dan sebagainya. Manakah cara yang lebih afdal Ustaz, meminta maaf langsung atau kita melakukan cara yang kedua Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Berkaitan dengan penggunaan wadah-wadah dari emas dan perak. Yang Rasul SAW mengatakan, La tashrabu fi aniyati dhahab wal fiddah, wa la ta'kulu fi sihafiha. Janganlah kalian minum di gelas-gelas dari emas dan perak. Jangan pula makan dari piring-piring yang tercipta dari emas dan perak. Larangan ini mencakup laki-laki dan wanita. Kita tahu wanita dihalalkan untuk pakai emas. Tapi untuk piring, sendok, garpu, atau gelas dari emas itu terlarang untuk semuanya. Ini mungkin berkaitan dengan bab kita ya, bab hidup sederhana. Rasul SAW mengatakan, فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ. Itu buat mereka di dunia, ini buat orang-orang kafir dan buat kita di surga. Tapi apakah boleh menggunakannya sebagai perhiasan ya? Untuk hiasan dinding atau untuk barang simpanan? Boleh, emas dan perak boleh dipakai. Jadi kita mau punya piring dari emas, kita taruh dalam satu etalase kaca, boleh. Tapi tidak untuk dimakan dan diminum. Ketika umat Islam menaklukkan Persia, itu banyak gelas-gelas emas, piring-piring dari emas yang didapatkan dari musuh-musuh itu banyak. Tapi tidak digunakan untuk makan dan minum. Jadi kalau mereka jual, ya jual sebagai emas ya. Yang nantinya bisa dilebur untuk jadi perhiasan atau mau menyimpan piring emas atau gelas emas, tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah menggunakannya. Itu yang pertama. Adapun berkaitan dengan riba, bagaimana cara kita bertobat dari dosa riba? Yang pertama adalah memohon ampun kepada Allah. Sama syarat tobat itu. Menyesali, kemudian meninggalkan perbuatan itu dan bertekad untuk tidak mengulangi. Tinggal yang ketiga ini, yang keempat afan. Karena urusannya menzalimin orang lain, maka kita perlu minta dihalalkan atau minta maaf. Terus bagaimana Ustaz cara minta maafnya? Ya dilihat kondisi. Yang pertama, kalau orang itu tahu kita ribain dia. Ini yang pertama. Orang itu tahu, dapat informasi dari siapa nggak tahu lain. Tahu jelas kita ngomongkan keburukan dia. Maka segera minta maaf. Karena dia sudah tahu. Baik, kalau dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Apa yang harus kita lakukan? Kalau dia nggak tahu, maka kembali kepada tadi yang disebutkan. Ada dua cara. Kalau kita minta maaf kepada dia, tidak menjadi masalah, tidak menimbulkan keburukan yang lebih besar, maka kita datang minta maaf. Tapi kalau ternyata kayaknya akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, Ustaz.
akan menyebabkan putusnya silaturahim atau putusnya ukhuwah Islamiyah. Ya bisa jadi engkau datang minta maaf secara umum. Tidak ngomong tentang ghibah, tapi sampaikan, aku minta maaf ya, mungkin punya salah sama engkau yang disengaja dan tidak disengaja, dengan harapan dia memaafkan. Atau kalau enggak, ya tadi, kita mendoakan orang itu, kita belain orang itu, kita memuji orang itu sebagai balasan atas ghibah yang kita lakukan kepada dia. Hadza wallahu a'lam bissawab.